Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan semua. Kali ini saya akan melakukan rekondisi spool dari speaker Black Spider serinya 15400. Koinnya 3 in. Untuk di review-review di YouTube mungkin sudah banyak yang mereview speaker ini. Ini termasuk speaker yang ya lumayan untuk kelas harga murah, di harga yang ya kisaran 600 ribuan sudah mendapatkan speaker dengan ya daunnya tebel, spoolnya ya cukup besar, lebih besar dari 15600 karena 3 in ya. Kalau 15600 kan 60 mili itu 2,5 in, 2,5 in. Lemnya Raldit, kita pakai spool ya entah ori entah tidak lah, pokoknya bawaan dari Black Spider serinya 15400, spoolnya 75 mm. Ini spoolnya. Oke, biarpun ini spool yang ya bisa dibilang ori, tapi tidak ada tanda nanti kita memasangnya itu kedalamannya seberapa, tidak ada tandanya. Kita harus menentukan sendiri. Jadi nanti misalkan ini spool terpasang ya, nah posisi ini ke atas ke bawahnya itu sangat mempengaruhi performa dari speaker. Kalau spoolnya terlalu ke bawah, tenggelam seperti ini, maka respon speakernya kurang lincah dan akan cenderung suaranya berat. Tapi kalau terlalu ke atas seperti ini, tenaganya juga kurang maksimal. Terus gimana mas cara menentukan ketinggian yang maksimal? Bukan maksimal sih, ketinggian yang ideal. Kita hitung caranya. Kita hitung, nama rumusnya adalah, kelihatan nggak ya, Xmax. Sebenarnya kalau ada bukunya atau istilah buku manual ya, bawaan yang selembar dari si speaker ini biasanya ada nilai Xmax-nya berapa. Karena ini nggak beli baru ya, kita hitung Xmax-nya. Cara mencarinya adalah tinggi dari voice coil, tak tulis VC gitu aja, dikurangi dengan tinggi washer dibagi 2. Tinggi voice coilnya adalah ini, ketinggian dari coil ini. Di sini ada nggak? Di sini nggak ada, hanya tulisan ini aja. Oke, nanti kita ukur pakai penggaris. Oke, kita ukur untuk tinggi washernya 6 mili ya. Oke, tinggi washernya 6, terus tinggi voice coilnya 15 mili. 15 kurangi 6, 9 bagi 2, 4,5 mili. Jadi nanti kita sisakan 4,5 mm di atas apa ini? Teyok. Ini namanya teyok. Ini tembus ke yang bawah. Kalau washer yang ini biasanya ada yang beda ya antara washer dan teyok. Ada yang teyoknya ini lebih maju, kemudian washernya agak turun. Beda-beda. Kalau ini rata ini. Tergantung dari pabrikan speaker. Oke, saya menandainya seperti ini ya. Kelihatan nggak ya? Nih. Oke, jadi itu adalah 4,5 mili. Nanti garis isolasi itu mepet dengan inilah besi ini, besi inti. Itu ya. Nanti sambil praktek dipasang, woy. Oke, ini udah tak pasang, udah tak kasih ganjal kertas juga di bagian tengah supaya nanti tidak menggesek
inti besi. Nah, untuk bagian isolasi kertasnya itu sudah pas ya, tinggal dilem. Supaya merata, kita bisa geser kayak gini, ratakan lagi sampai rata. Oke, cukup. Terus kita balik supaya lemnya nggak turun ya. Kalau dibalik lebih aman, takutnya nanti kalau Araldit kan encer ya, jadi kalau posisinya nanti tetap ke atas, nanti turun ke sini lemnya, nanti bisa ngancing. Nih tulisannya made in Indonesia, tapi saya curiga juga sih, kayak ini stikernya aja yang di Indonesia. Kemungkinan tetap produksi massalnya di Cina. Daunnya tebel ya, nih. Ini sudah pakai sekun, mempermudah pemasangan. Oke, kita tunggu sampai kira-kira agak kering. Oke, ini sudah kurang lebih 15 menit ya. Jadi ini udah 10 menit lebih. Kita balik. Oke, udah ya, udah kunci. Tadi udah keras. Kita ambil untuk kertas SIM-nya. Oke. Aman ya, tanpa ada gesekan. Dan posisi kedalaman spoolnya juga sudah pas. Tuh. Ini kalau terlalu naik seperti ini juga nggak baik. Kalau terlalu ke bawah seperti itu juga mendem, suaranya mendem, kurang loss. Tapi kalau terlalu ke atas, kalau pengalaman yang saya alami, tenaganya juga kurang maksimal. Jadi terkesan speakernya ngeber di volume tinggi. Apalagi kalau powernya kurang kuat, makin parah lagi. Ini bisa kita lepas, terus ini di solder, colok solder dulu. Oke, sambil nunggu panas. Oke, setelah disolder, ini ditutup dengan lem ya. Kalau tidak ditutup nanti bisa terjadi putus karena ini bergetar di sini. Ini bisa putus, makanya ini harus ditutup dengan lem juga. Bisa lem hitam atau sama menggunakan Araldit juga boleh, sama saja. Oke, kita tunggu kering terus dicoba. Oke, ini sudah tak lem. Kita hubungkan dengan power, buka play, kita coba DJ langsung guys. Input dari laptop. Okay. Mejanya getar. Oke, gini aja. Gas.
Oke, semoga getarannya tertangkap kamera ya. Ini speaker ini tenaganya cukup oke karena ya koilnya 3 inak ya. Jadi cukup punya tenaga yang lumayan. Ini koil sebelumnya. Karena memang sebelumnya speaker ini dihandle dengan power yang besar dan khilaf, terus DCO-nya melonjak. Karena sampai ngeklip, akhirnya DCO-nya naik dan tewas spoolnya. Kalau dibandingkan dengan ACR 15600 spoolnya ini. Nih. Ini adalah spool ACR 15600. Segini ya. Selisih setengah inci. Atau 10 sekitar 15, sekitar selisih 15 mm. Cukup lumayan selisihnya. Terus ini rekomendasi untuk apa, Mas? Kalau saya rekomendasi ini low pack bagus ini. Daunnya tebel pol. Nih. Tuk-tuknya kuat. Jadi untuk dangdut low-nya tetap oke. Kalau untuk sub gimana, Mas? Kalau untuk sub memang sih dia bisa merespon frekuensi getaran sampai cukup banyak, mainnya daun juga cukup banyak ya, naik turunnya daun. Tapi untuk sub saya sepertinya kurang cocok untuk sub. Termasuk speaker 15600 itu kan juga sebenarnya bukan speaker sub, tapi rata-rata banyak dipaksa untuk low sub. Kalau ini dipaksa untuk low sub gimana, Mas? Kira-kira bagus. Ini berani diadu dengan 15600. Bahkan mungkin tenaganya akan lebih unggul sedikit yang Black Spider ini. Tapi untuk kejernihan mungkin lebih unggul yang 15600. Ini terkesan kasar. Mungkin kasarnya itu juga pengaruh karena tenaganya besar. Jadi ya begitulah, ada plus minus. Tapi kalau untuk miniatur digeber di luar ruangan, it's okay. Aku milih ini. Lebih tahan juga karena koilnya besar. Itu sih. Oke, cakep, tinggal ditutup diskap. Tinggal gas untuk rumahan bisa, untuk hajatan dipakai low pack juga sudah oke. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.